Kalau kamu adalah pemilik usaha kecil yang kesulitan mengelola inbox kamu, tapi di saat yang sama, kamu juga berusaha untuk memberikan produk dan layanan yang keren, kalau begitu video ini buat kamu ya. Hari ini kita bakal explore Hyper, yang sebenarnya adalah CIM untuk inbox email kamu supaya nggak ada yang terlewat. Kita juga bakal bahas fitur-fiturnya, skenario penggunaan, dan lihat apakah ini cocok buat bisnis kamu. Jadi ayo kita langsung aja ya. Menurut aku, hal paling keren tentang ini tuh adalah dia tuh bisa langsung terintegrasi di atas Gmail kamu. Maksudku, ini adalah eksistensi browser yang bisa kamu unduh ya, dan bisa bakal muncul di atas Gmail kamu. Meskipun banyak orang hanya membicarakannya sebagai penggunaan email, ini tuh bisa digunakan untuk berbagai hal ya, mulai dari WhatsApp hingga dukungan chat. Intinya kita itu punya semuanya di satu tempat. Jadi tim kamu itu nggak bakal bingung saat menggunakan berbagai platform ya. Dan di sini adalah tampilan terbukanya guys. Seperti yang kamu lihat, ini terhubung langsung di atas Gmail kamu kan. Semua yang berwarna abu-abu adalah fitur dari Gmail dan semua yang berwarna kuning adalah fitur dari Hyper. Seperti yang kamu lihat ya, ada banyak pilihan di sini untuk kita seperti inbox demo kita, tiket yang belum ditugaskan tuh ada di sini, terus tiket seninya, tiket tim kita dan bahkan berbagai template email. Dan begini cara kerjanya. Ingat, semua ini adalah contoh tiketnya ya. Jadi misalnya kalau aku itu klik email dari Amanda di sini, aku itu bisa lihat semua informasi tentang email di sini. Kalau kami itu punya tim dukungan, ini bakal membuat proses ini jauh lebih teratur ya. Karena dari sini kamu itu bisa menugaskannya ke siapa aja yang kamu mau. Dalam hal ini, aku bakal kirim ke diriku sendiri aja. Selain itu, kamu itu juga bisa mengubah status tiket ini ya atau email yang kamu kerjakan. Misalnya bisa dibuka, ditunggu, ditutup atau apapun yang kamu atur lah pokoknya. Kamu juga bisa menambahkan tag di atasnya ini dan begitu. Semuanya bakal lebih teratur dan seperti yang kamu lihat ya, semua aktivitas yang kita punya di sini itu bakal dilabeli di bawah ya kan. Jadi ini bakal jadi percakapan baru di inbox demo ketika subjeknya itu berisi perubahan alamat dan ketika kita itu benar-benar menugaskannya. Manfaat dari ini itu adalah setiap kali seseorang itu bekerja pada tiket atau email tertentu, kita itu bisa melihat semua interaksi yang terjadi dan dengan begitu semua orang tetap tahu apa yang terjadi. Selain itu, kalau kami itu meninggalkan catatan untuk timku tentang akun ini, aku itu bisa langsung ketik ini butuh perhatian dan boom, kita bisa menaruhnya di sini ya. Dengan begitu semua orang bakal dapat notifikasi bahwa email atau tiket ini butuh perhatian. Jadi orang-orang itu bakal kembali ke situ lagi guys. Kalau kami itu mau, kita itu bisa menambahkan kolom custom untuk ini. Tapi sekali lagi semua ini tergantung pada alur kerja kamu. Poin yang ingin aku sampaikan di sini tuh adalah bahwa ini sangat bisa disesuaikan. Jadi kalau kamu mau bikin milikmu sendiri, kamu bisa ya, dan ini bakal mirip dengan CRM. Kalau kita itu melihat email apa aja yang Amanda kirim sebelumnya, yang perlu kita lakukan itu adalah menekan kontak di sini ya teman-teman, dan kita itu bisa lihat semua percakapan yang terkait dengan Amanda. Dengan begitu, kamu itu bisa mengaitkan tiket satu sama lain dan bahkan merujuknya untuk memastikan kamu itu punya visibilitas penuh tentang apa yang terjadi. Seperti yang kamu lihat di sini ya, ada berbagai jenis inbox yang tersedia untuk kita dan ada inbox kita sendiri, inbox tim kita, atau kalau kamu itu mau, kamu juga bisa melihat siapa aja anggota tim kamu yang memiliki inbox. Dan seperti yang kamu lihat, inbox ini tuh akan terhubung dengan namaku. Jadi ini akan masuk inboxku juga dan ada berbagai tag di atasnya juga untuk klasifikasi lebih lanjut. Misalnya kalau aku itu bagian dari tim dukungan pelanggan yang lebih besar ya, yang perlu aku lakukan tuh adalah ya pergi ke opsi tim ini dan semua email di bawah tim tertentu itu bakal muncul. Ini bakal sangat berguna kalau kami itu mencoba mengatur ini berdasarkan departemen yang berbeda seperti HR, penjualan, dukungan, teknik dan sebagainya pokoknya. Nah, dengan begitu semua orang itu punya visibilitas penuh tentang apa yang terjadi dan tidak ada yang terlewat nantinya. Namun berdasarkan pengalamanku, tim yang paling banyak menggunakan ini tuh adalah tim di bidang keberhasilan pelanggan ya. Alasannya adalah ya karena seringkali mereka yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Jadi mereka itu bakal menerima banyak email, permintaan WhatsApp atau berbagai jenis komunikasi yang mengalir kepada mereka yang harus mereka jawab. Dan jujur aja, itu tuh bakal jadi beban yang sangat cepat banget. Itulah sebabnya ada template email di sini yang sudah disiapkan buat kita. Jadi kalau kami itu mau membuat satu di sini, yang perlu kita lakukan itu adalah mengetik nama template, subjek ujinya, dan sampel pengembalian dana. Dan dari sini kita itu bisa masukin informasi apapun yang berkaitan dengan pengembalian dana ya. Nah, dengan begitu ketika seseorang itu meminta pengembalian dana untuk layanan kamu, semoga nggak terjadi ya. Tapi kalau terjadi, orang yang ngerjain tiket tertentu itu bisa dengan cepat menarik ini ya. Dan dengan begitu mereka itu tidak perlu mengetiknya setiap kali guys. Untuk mastiin bahwa semua orang itu ditugaskan ke tiket, yang perlu kita lakukan itu adalah pergi ke opsi penugasan di sini, lihat semua tiketnya dan mastiin bahwa setiap email tuh terhubung dengan seseorang ya. Seperti yang kamu lihat di sini guys, sudah ada email mengenai pengembalian dananya ya. Jadi kalau itu misal gak bagus, kita itu bisa nerusinnya ke orang yang tepat guys. Kamu itu bisa melakukan ini secara manual atau akan ada berbagai otomatisasi yang bisa kamu terapkan untuk membuat itu terjadi nantinya. Untuk melihat semua fitur yang perlu kita lakukan itu adalah menekan pengaturan highway di sini dan pergi ke panel admin kita ya. Setelah kita di sini, kita itu akan melihat banyak pilihan berbeda yang tersedia buat kita. Karena jujur ya guys, setiap kali ada yang salah dengan profil pelanggan, sangat berguna untuk tidak hanya punya opsi email tapi juga chat WhatsApp ya, atau bahkan voice gitu yang bisa kita hubungkan ke sistem kita untuk pertanyaan yang sering muncul guys. Aku sangat rekomendasiin untuk mulai dengan basis pengetahuan ya. Inilah tampilan yang akan terlihat nantinya. Ayo kita tekan basis pengetahuan di sini, kita atur dan boom. Setelah kita itu di sini, kita bisa menambahkan logo dengan icon kamu ya guys. Kalau kami itu menyimpannya ya, kamu itu bisa menambahkan rekan-rekanmu ke sini. Terus cara kerjanya tuh adalah setiap kali pelanggan memiliki pertanyaan umum tentang pengembalian dana atau berbagai jenis kebijakan yang kamu miliki, kamu bisa memiliki halaman pendaratan ini ya tersedia buat mereka. Mereka bisa mengetik pengembalian dana atau apapun yang mereka mau dan itu akan munculin artikel dengan informasi tersebut. Dengan begitu, seluruh proses ini tuh bisa jauh lebih efisien dan bisa mengurangi beban kerja untuk tim kamu. Di luar basis pengetahuan, akan ada banyak hal lain yang bisa kamu lakukan ya. Kamu itu bisa menambahkan otomatisasi untuk mastiin bahwa tiket tersebut tuh diarahkan ke orang yang tepat berdasarkan logika pintar
sekitarnya. Bahkan bisa ada penugasan otomatis kalau kamu itu milih untuk itu, serta integrasi dengan sistem favorit kamu seperti Slack. Kalau kamu itu menggunakan Asana, Salesforce, atau sebagainya, kamu itu bisa menghubungkannya ya. Dan dengan begitu, semua informasi itu akan hidup di dua platform yang berbeda guys. Pastiin bahwa semuanya tersinkronisasi di antara mereka. Karena kalau perbarui satu persatu, itu bakal bikin sakit kepala kan. Kalau kita itu bisa menghubungkan akun Hiver kita ke Slack kita, itu bakal sangat berguna banget dan menghemat banyak waktu. Tapi tergantung seberapa canggih kamu itu mau. Kamu itu mungkin bakal menghubungkan Zapier juga ya. Karena dengan begitu, kamu bisa membuat API custom antara dua platform ini. Tergantung pada paket yang kamu pilih di sini dan akan ada beberapa hal yang tersedia buat kamu. Untuk sebagian besar dari kamu yang nonton video ini, aku rasa plan gratis sudah cukup baik sih. Itu bakal mungkinin kamu punya satu inbox email bersama, terus ada pengguna terbatas dan dukungan 7x24 jam serta basis pengetahuan dan hal-hal dasar ketika datang ke manajemen email untuk pastiin kita itu menghubungkan semua platform kita menjadi satu dan tidak ada yang terlewat. Namun saat kamu itu berada di tempat di mana kamu itu ingin menambahkan laporan custom atau bahkan menambahkan integrasi kayak Jira, Asana, atau QuickBooks, aku sarankan untuk lihat plan light, profesional, atau elite ya. Itu tuh adalah plan yang memungkinkan kamu untuk menyesuaikan sistem ke tingkat yang sangat tinggi atau berkembang dengan sangat efisien nantinya. Kalau kamu itu pengen coba platform ini tanpa membayar apapun di awal, ya cukup cek aja link di deskripsi ya, karena itu bakal ngasih kamu uji coba gratis selama 7 hari guys. Setelah kamu klik linknya, yang perlu kamu lakukan itu tuh adalah menekan start free di sini dan masukin aja nama dan email kamu ya. Ayo kita mulai uji coba gratis kita dan pilih apakah kamu itu menggunakan Gmail atau Outlook, karena ini bekerja dengan keduanya ya. Ayo kita mulai, dan dari sini kamu itu akan diarahkan untuk menambahkan Hiver sebagai ekstensi Chrome kamu, karena dengan begitu dia itu bisa hidup di atas inbox email kamu ya guys. Dan boom, setelah kamu itu mendownloadnya, email kamu seharusnya terlihat kayak gini ya, dimana kamu itu punya opsi kuning ya di atas buat kamu. Aku sangat menyarankan untuk melalui 5 langkah berbeda ini ya, serta tonton aja video ini karena itu bakal ngasih kamu gambaran tentang apa yang diharapkan dari platform ini guys. Dan itu dia, seperti yang kamu lihat, mengelola pengalaman pelanggan kamu tuh bisa menjadi faktor besar ya buat bisnis kamu teman-teman. Kalau kamu itu ingin mencoba platform Hiver, kamu itu bisa melakukannya secara gratis dengan link eksklusif di deskripsi. Ingat, di channel ini kita itu bisa membuat video tentang memulai dan juga mengembangkan bisnis kamu. Jadi semoga ada value yang bisa kamu ambil ya dari sini. Kalau kamu itu merasa video ini berguna, pastiin untuk ngasih like dan juga subscribe untuk lebih banyak video kayak gini. Sampai jumpa, peace.